Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih yang telah bergabung dengan kami pada siang hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Tugas ini kami kerjakan guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Hari ini kami akan membahas mengenai proyek akhir yang berupa prototipe dari aplikasi UM Boga dengan pengembangan aplikasi makanan berkelanjutan. Adapun beberapa sistem yang sudah kami kembangkan dalam prototipe ini, langsung saja sistem pertama yang akan dipaparkan oleh Sadari Indah Hoirunisa. Baik, di sini saya Indah Hirunisa dengan NIM 202304100015. Saya akan menjelaskan mengenai sistem cara pemesanan di PTUM Boga. Yang pertama itu kita membuka aplikasinya, lalu setelah sampai di sini kita pencet masuk. Setelah itu muncul eh, dari menu-menunya sendiri, bisa dipilih di situ pilihan menunya. Terus jika ingin memesan menu yang lainnya bisa dilanjutkan ke back. Nah, di sini juga ada menu-menu minuman dan jika ingin memesan menu paket, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada menu-menu buat cateringnya sendiri. Nah, terus kalau mau on order bisa diklik order. Nah, di sini ada menu paket VIP, terus ada juga itu dengan daftar isi-isinya. Lalu dia di situ kalau jika sudah ada pemesanan bisa dilanjutkan ke metode pembayaran. Metode pembayaran itu ada dua caranya, bisa cash langsung atau melalui transfer. Di sini saya akan bacakan dari fungsi utama dari pemesanan itu sendiri. Yang pertama ada menyediakan menu paket yang terjangkau. Yang kedua ada fleksibilitas dalam pemesanan. Yang ketiga ada efisiensi operasional dalam pengelolaan menu. Dan untuk pengguna sistem ini bisa dijangkau oleh pelanggan atau customer. Selanjutnya ada manajer operasional. Yang ketiga ada tim IT-nya sendiri. Dan yang terakhir ada staf dapur yang akan mengolah menu itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada konteks sistem informasi itu. Yang pertama ada meningkatkan pengalaman pelanggan di proses pemesanan dan operasional. Lalu ada pengolahan menu dan paket. Dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Mungkin segitu dari sistem pemesanan sendiri. Oke, perkenalkan nama saya Alif Akbar Al-Arafi, NIM 2023041140. Jadi saya akan menjelaskan untuk penyewaan gedung dan dekorasi. Jadi fungsi dan kemampuan utama untuk penyewaan gedung secara online dan terintegrasi. Jadi sistem memungkinkan klien untuk membeli gedung yang ingin disewa melalui aplikasi secara online, melihat ketersediaan jadwal dan melakukan pemesanan secara langsung. Jadi paket penyewaan terjangkau dan fleksibel. Terus aplikasi menawarkan berbagai paket penyewaan yang bisa disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan klien, termasuk paket-paket yang lebih terjangkau dan fleksibel. Terus ada juga layanan konsultasi dan perencanaan acara, menyediakan layanan konsultasi melalui aplikasi baik untuk klien yang membutuhkan dalam merencanakan acara atau yang membutuhkan rekomendasi terkait fasilitas atau dekorasi. Terus ada individu atau pribadi yang mengadakan acara pribadi, seperti pasangan yang akan mengadakan pernikahan, orang-orang yang merayakan ulang tahun besar atau acara pribadi lainnya.
Terus keluarga yang mengadakan acara keluarga seperti reuni atau acara besar. Terus ada perusahaan atau organisasi untuk acara korporat. Jadi apa sih itu acara korporat? Acara korporat itu adalah sebuah kegiatan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk tujuan tertentu, seperti memperkuat hubungan bisnis, membangun reputasi perusahaan, atau meningkatkan keterlibatan karyawan. Acara ini dapat bersifat internal atau eksternal. Jadi jenis-jenis acara korporat itu seperti seminar dan workshop, konferensi, pameran dan expo, peluncuran produk, acara penghargaan, dan lain-lain. Oke. Jadi perusahaan yang mengadakan seminar, workshop pelatihan, atau referensi, organisasi yang merencanakan peluncuran produk, rapat tahunan, atau perayaan corporate anniversary. Oke, terus untuk event organizer, IO atau penyediaan jasa jasa acara, penyediaan jasa perencana acara, event palmaner yang bekerja dengan klien individu atau perusahaan, penyelenggaraan seminar, workshop, atau pertunjukan seni. Konteks sistem informasi dalam pengelolaan pemesanan gedung secara digital, penggunaan aplikasi dapat melakukan pemesanan gedung secara online dengan memanfaatkan penjadwalan otomatis. Jadi setiap pemesanan akan langsung terintegrasi dalam sistem sehingga menghindari yang adanya penumpukan pemesanan atau konflik jadwal. Terus ada penyediaan paket terjangkau dan fleksibel. Aplikasi menyediakan berbagai paket penyewaan yang dapat disesuaikan dengan anggaran dan jenis acara. Terus ada paket-paket ini bisa mencakup penyewaan, gedung-gedung dekorasi, catering, peralatan, seperti yang ada di gambar, eh, audiovisual, pokoknya semua peralatan sudah terjamin di sebuah gedung itu. Terus ada sistem perjadwalan dan manajemen acara. Aplikasi dilengkapi dengan fitur penjadwalan otomatis yang meningkatkan atau memungkinkan klien untuk memilih waktu penyewaan acara juga bisa dilakukan secara otomatis dalam sistem, termasuk waktu setiap dan ter terdown untuk dekorasi atau peralatan. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya bakal dilanjutin oleh teman saya. Jadi dalam aplikasi UMBG ini kami juga menyediakan seperti organizer, di mana wedding organizer ini adalah salah satu terobosan sistem baru di mana konsumen juga bisa menyewa atau meminjam peralatan bahkan gedung-gedung yang ada tersedia yang disediakan oleh UM Boga, dan kami pun juga menyediakan beberapa paket-paket seperti basic package, standard package, premium dan premium package. Jadi eh, seluruh konsumen bisa memilih sesuai dengan budget dan kesiapan mereka dalam mungkin pendanaan ataupun bahkan kesanggupan. Kemudian jika seluruh konsumen memilih apa yang mereka inginkan dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, para konsumen bisa langsung ke bagian order, di mana di bagian order ini sama seperti di slide sebelumnya, ada tiga package dan lebih rinci seperti ada harga dan apa saja yang ada di dalam package tersebut. Nah, misalkan di slide ini konsumen memilih standar package, di mana standar package ini ada beberapa kategori yang dapat dimasukkan dengan harga 30 juta rupiah. Kemudian setelah konsumen oke atau percaya diri dengan pilihannya, konsumen bisa langsung ke next slide.
dan akan langsung dialihkan ke bagian metode pembayaran. Di bagian metode pembayaran ini kembali lagi dipaparkan tentang standar package yang mereka ambil, apa saja barang-barang yang include pada paket tersebut, periode yang mereka ambil, waktu dan atas nama atau siapa yang memesan paket tersebut. Kemudian order dari konsumen pun diproses oleh PT UM Boga. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Putri Nur Aisyah dengan NIM 2023041024. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply produk. Jadi, supply produk di sini adalah rantai pasokan. Sebelumnya saya akan menjelaskan fungsi dari rantai pasokan tersebut ini, fitur tersebut ini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga kontrol kualitas dan standar produk. Jadi, singkatnya itu sebagai fitur untuk perusahaan. Jadi semisal perusahaan membutuhkan bahan dapur yang mereka butuhkan itu, misal ada yang habis atau apapun itu, mereka bisa memesan lewat aplikasi ini dengan fitur ini. Next. Lalu di next slide tersebut ini ada pilihan menu-menu bahan apa saja yang mereka butuhkan di sini. Jadi, misal mereka bahan dapur tomat mereka habis atau brokoli segala macam di situ, mereka bisa tambahkan di situ menu-menu yang mereka butuhkan di situ. Lalu ada eh, tombol keranjang di situ. Next. Nah, di sini itu adalah yang mereka butuhkan berapa. Jadi, berapa buah yang bisa mereka butuhkan dalam bahan dapur tersebut. Lalu ada pilihan untuk vendor satu dan juga itu ada harganya berapa untuk masing-masing vendor tersebut. Jadi perusahaan atau UM Boga itu bisa memilih masing-masing vendor untuk menentukan harga pasarannya itu seberapa yang menurut mereka dengan kualitas yang bagus dan juga harga yang eh, bisa standar atau di bawah standar. Lalu bisa memilih vendor satu di harga 1.200.000 tersebut. Nah, ketika sudah diklik vendor satu dengan harga 1.200.000 dan juga berapa buah yang mereka butuhkan di sini, lalu mereka sudah bisa mengirimkan eh, harga tersebut atau mengirimkan jumlah uang tersebut ke vendor tersebut untuk segera dipesan bahan dapur tersebut dengan cara mengirim nomor BIFA tersebut ke bagian itu. Jadi perusahaan bisa mengorder bahan dapur mereka sendiri ke vendor-vendor tersebut. Jadi mereka tidak perlu harus mendatangi satu-satu vendor untuk bisa memesan bahan dapur tersebut. Jadi itulah fungsi dari supply produk atau rantai pasokan di sini yang berguna untuk perusahaan sendiri. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, sebelumnya perkenalkan saya Nanika dengan NIM 07. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, perusahaan atau organisasi acara korporat. Sistem ini dirancang untuk PT UMB Boga guna mempermudah proses perekrutan pekerja part-time dan chef secara digital dan efisien. Yang kedua, fungsi dan kemampuan utama. Pengumpulan berkas digital. Proses lamaran kerja dilakukan secara online melalui pengumpulan CV, portofolio, dan dokumen pendukung lainnya. Lalu, wawancara online secara video call memfasilitasi wawancara jarak jauh, menghemat waktu dan biaya. Lalu, pendaftaran dan pengelolaan data. Pelamar
Data pelamar disimpan secara digital untuk memudahkan akses. Lalu penjadwalan shift, yaitu mengelola jadwal kerja part-time secara fleksibel. Yang ketiga, penggunaan sistem. Pelamar pekerjaan meliputi pekerja part-time, pelayan, kasir, staf dapur, dan chef, yaitu koki, sous chef. Manajer HRD, yaitu mengelola seluruh proses rekrutmen. Lalu chef dan staf dapur, yaitu pelamar dengan keahlian khusus di bidang kuliner. Yang keempat, konteks sistem informasi. Rekrutmen terintegrasi, yaitu proses rekrutmen dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil. Lalu seleksi akurat dan objektif. Penyaringan pelamar berbasis kriteria tertentu seperti pengalaman, keahlian, atau pendidikan. Dan yang terakhir, wawancara online dan fleksibel. Pelamar dapat memilih waktu wawancara yang sesuai dan proses dilakukan melalui aplikasi. Sistem ini memberikan solusi efisiensi dan akurasi dalam rekrutmen pekerja dan chef untuk PT UMB Boga. Sekian. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari seluruh anggota kelompok 8 mengucapkan maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan hal-hal yang tidak dimengerti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.